satu lokasi itu kok didirikan satu lagi, sementara jamaahnya mencukupi, dua-duanya tercukupi, cukup artinya bisa memenuhi syaratnya, ya saya kira tidak masalah. Cuma yang jadi masalah adalah ketika berseberangan jejeran hanya dibatasi oleh jalan, itu yang wow banget itu ya. Ternyata itu sudah beda desa. Nah, secara teori hukum fikih itu kan harus di masing-masing desa. Masing-masing desa. Nah, ini sudah terpisahkan oleh desa. Jadi di sini ada dua hal yang berbeda. Jadi secara teori hukum itu sah pendidikannya. Nah, tapi secara rasa itu yang nggak jadi, di sini nggak masuk. Karena tujuannya ya mempersatukan, itu kan mempersatukan semuanya. Nah, ini memang sudah beda desa, tapi loh kalau jejeran seperti itu podo-podo bisa ngelongok ya. Ini permasalahan kedua kan, ada permasalahan lagi kan di masyarakat itu kan ada permasalahan satu, permasalahan unsur kecemburuan lahir dan kecemburuan batin. Nah itu gimana itu? Nah itu dia, ketika bicara lahir itu kan bicara konsep status hukum ya, sah dan tidak sah dan sebagainya, boleh. Tapi ketika sudah bicara batin, ini kan rasa. Ini yang paling bahaya, yang berat. Sehingga kadang-kadang ya dohirnya iya kelihatan bareng, tapi batinnya tidak. Tasabuh jami'a wa qulubuhum syatta, seolah-olah ketone ta iya kumpul-kumpul bareng bersama, tapi qulubuhum syatta, hatinya terpecah-pecah sendiri-sendiri, bisa nggak sama. Ini yang dari segi metodologi dakwah ini nggak masuk ya. Itu juga nggak mengenal lah, akhirnya menjadikan Islam itu jelek. Akhirnya kan urusan yang aslinya urusan agama itu adalah untuk ibadah langsung kepada Allah, hablum minallah, jadinya kan terkontaminasi dengan urusan pribadi manusia dengan manusia yang lain, karena dia punya kemampuan untuk membeli lahan, kemampuan untuk membangun, kemampuan untuk memimpin. Akhirnya seperti itu, kurang fair lah. Maka konsep yang pas itu ya dalam masjid yang usisa ala taqwa, yang masjid itu benar-benar dibangun dengan dari awal itu dari konsep takwa, benar-benar dia ingin mendekatkan diri, ingin melaksanakan perintah Allah, dan seperti itu. Murni tulus niatnya, itu murni tulus, itu yang mestinya paling tepat ya. Sehingga keterusan dari ayat itu kan ahaqu antakuma fi, kamu lebih berhak untuk mendirikan sholat di masjid itu ya. Nah, nanti ada masjid-masjid yang didirikan dengan unsur nekat-nekatan seperti itu, sehingga tidak memandang rasa batinnya. Ini yang akhirnya jadi kalau pakai konsep itu malah bisa-bisa itu nggak boleh dilanjutkan, batal itu. Tapi kalau kadung jadi mau apa? Dalam rukun Islam, tapi dalam bentuk kita sholat kan ada kecemburuan batin dan lahir. Itu kalau tentang sholat itu bagaimana kalau dua terjadi antara kecemburuan batin dan lahir, sholatnya itu sah apa gimana? Ya kan balik lagi, ketika bicara sah dan tidak sah itu kan teori hukum ya. Jadi ketika teori hukum bicara dohir, ketika secara syarat rukunnya sudah terpenuhi ya otomatis sah ya. Tapi kan di sisi lain ada hal batinnya itu yang mau diterima atau tidak, itu kan urusan Allah. Ini sisi batinnya. Tapi kan bisa dilihat dohirnya seperti apa ya. Kalau dohirnya dasarnya sudah rusak ya, kedepannya bisa rusak, karena batin itu tergantung hatinya kan. Ketika hati itu rusak ya nanti seluruh badan akan rusak. Ya susah memang ketika bicara antara wong nekat karo wong sing bener-bener ngugemi rasa dan hukum, itu pasti sudah berbeda. Berarti intinya masjid bersebelahan itu tergantung dengan niat baik kita menjalankan sholat. Iya, tapi ketika kita tahu statusnya, tahu problematika awalnya dulu, sejarah berdirinya itu bagaimana, kemudian berdiri lagi dan di sampingnya itu bagaimana,
maka kita bisa menilai mana yang benar-benar usia sangat takwa dan mana yang didirikan dengan unsur kenekatan yang gak jelas seperti itu. Artinya kita lanjutkan ayat itu, Anda lebih berhak untuk berdiri di masjid yang benar-benar dibangun atas dasar ketakwaan, yang keikhlasan itu bukan unsur kenekatan. Jadi secara tidak langsung ketika masyarakat memahami ini, nggak usah dikomando, nggak usah apa, mereka akan memilih sendiri mana yang saya pantas untuk di situ, saya berhak. Malah kadang-kadang ngerasa ini lawang sing edep ya anak seperti itu. Nah inilah kadang-kadang yang tidak ketemu. Semuanya memang perlu dibahas secara pelan dan ya perlahan-lahan lah. Kalau langsung frontal ya udah bisa. Masyarakat beda-beda kemampuannya, beda-beda pemahamannya. Oke, kita hampir sampai di kompleks Banyunudal, makam Banyunudal. Maka kita tutup dulu, kita lanjutkan yang kedepannya lagi. Tutup. Luruskan, Terus, kan?